Oke, kita bahas soal proximity marketing atau pemasaran kedekatan. Tapi tunggu dulu. Coba deh lupain sejenak semua yang kamu tahu soal iklan-iklan yang nongol di HP. Soalnya kita bakal bedah topik ini dari sudut pandang yang, wah beda banget. Pernah nggak sih ngerasa kayak ada iklan yang lagi ngintilin kamu? Ya, kayak gitu tuh. Kamu lagi jalan ngelewatin kedai kopi, nggak lama kemudian muncul notifikasi diskon kopi di HP. Pasti sering kan ngalamin ini? Udah biasa banget sekarang. Nah, biasanya, ya inilah yang kita sebut proximity marketing. Pakai teknologi canggih kayak Bluetooth, Wi-Fi, geofencing buat nembak iklan ke orang-orang berdasarkan lokasi mereka. Ya, definisi yang teknis banget kan? Tapi pertanyaannya, emang cuma segitu aja? Apa iya proximity marketing itu sesimpel ngirim iklan yang pas di waktu dan tempat yang pas? Oke, sumber pembahasan kita kali ini datang dari buku Proximity Marketingnya Dr. Raja Gopal. Nah, dari sini nih, cara pandang kita bakal mulai bergeser. Soalnya buku ini nawarin perspektif yang jauh lebih dalam dan, jujur aja, lebih manusiawi. Inti argumen dari Raja Gopal itu ada di sini nih. Dia bilang, proximity marketing itu lebih soal elemen manusianya, bukan teknologinya. Nah, ini gagasan kuncinya yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Jadi ini bukan lagi soal mesin ngomong ke kita, tapi soal gimana sih kita sebagai manusia bisa saling terhubung? Dan lihat deh, ini gambarin pergeseran filosofi yang fundamental banget. Kita pindah dari memasarkan ke pelanggan, yang model lama, kaku, dan cuma mikirin perusahaan, menjadi memasarkan bersama pelanggan. Ini pendekatan bottom up, yang digerakin sama kedekatan, dan yang paling penting, fokusnya ke manusia. Terus, gimana cara kerja filosofi baru ini? Oke, semuanya itu dibangun di atas 3 pilar utama. Dan ketiganya fokus sama elemen manusia. Yuk kita bedah satu-satu. Pilar yang pertama, pemberdayaan sosial. Ini bukan lagi soal jualan produk loh, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa kasih komunitas itu kendali, kesempatan, dan juga suara mereka sendiri di dalam roda ekonomi. Biar kebayang, kita lihat contoh nyatanya lah. Ada yang namanya eksperimen sakti dari Hindustan Unilever di India. Ini contoh klasik banget. Jadi, mereka memberdayakan ibu-ibu di pedesaan buat jadi pengusaha, jualan produk-produk mereka di lingkungan sekitar. Ini bukan cuma ngebuka jalur penjualan baru loh, tapi mereka berhasil menciptakan rantai nilai yang benar-benar baru di dalam komunitas itu sendiri. Mirip-mirip lah sama model yang dipakai sama perusahaan kayak Mary Kay Cosmetics. Lanjut, pilar kedua itu kecerdasan kolektif. Gini, idenya tuh simple. Sekelompok orang, kalau kerja bareng, seringkali lebih pinter dari satu orang ahli sekalipun. Jadi, intinya adalah gimana kita manfaatin pengetahuan dan kreativitas dari para pelanggan kita sendiri. Coba deh lihat perusahaan raksasa kayak Lego sama IKEA. Seluruh model bisnis mereka itu dibangun di atas prinsip ini. Mereka tuh aktif banget ngajak konsumen buat ikut serta, buat co-creation lah istilahnya, dalam menciptakan produk-produk baru. Jadi kuncinya, biarin kebijaksanaan orang banyak yang nuntun inovasi ke depan. Oke, pilar yang ketiga dan terakhir. Kesadaran sosial. Ini soal gimana bisnis bisa sejalan sama nilai-nilai dan ya kompas moral yang dipegang bareng-bareng sama masyarakat. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang bisa kita jual, tapi apa sih yang kita perjuangkan sebagai perusahaan? Nah, kita udah ngerti kan 3 pilarnya. Sekarang, yuk kita dalamin lagi kata kedekatan atau proximity itu sendiri. Soalnya ini tuh konsep yang berlapis-lapis, jauh lebih dari sekedar ya deket secara geografis. Jadi ada 3 level kedekatan. Level 1, kedekatan fisik. Ini dasarnya ya soal jarak geografis saja. Gampang. Nah, dari situ kita naik level ke kedekatan sosial. Ini terjadi pas kamu dan sebuah brand itu punya nilai, norma, dan keyakinan yang sama. Cocok gitu. Dan puncaknya, level tertinggi adalah kedekatan psikologis. Disinilah kamu ngerasa punya ikatan emosional yang kuat, bener-bener engage sama brand itu. Ini tujuan akhirnya. Perjalanan dari yang tadinya cuma dekat secara fisik, jadi bener-bener nyambung. Lihat deh gambar ini. Kelihatan kan betapa dalamnya konsep ini? Raja Gopal itu memetakan seluruh ekosistem gagasannya. Ada elemen kayak social media and intelligence yang nyambung ke consumer trust and value. Nah, jangan pusing lihat detailnya satu-satu. Santai aja. Poin utamanya adalah buat ngelihat kalau proximity marketing ini bukan cuma satu taktik doang, tapi sebuah kerangka kerja strategis yang gede banget dan semuanya saling terkait. Oke, kita udah lihat semua pilar dan level-levelnya. Jadi apa sih intinya, apa big idea yang harus kita ingat? Semuanya itu ngerucut ke satu pergeseran penting. Memasarkan bersama pelanggan, bukan lagi kepada mereka. Kenapa ini penting banget? Soalnya ini mengubah cara mainnya. Proximity marketing itu jadinya bukan lagi soal teknologi sama iklan doang, tapi jadi strategi buat bangun komunitas dan rasa percaya.
Pelanggan itu transformasinya dari cuma pembeli pasif, jadi partner aktif yang ikut berkreasi. Tujuannya pun geser, bukan lagi sekedar jualan produk, tapi membangun nilai bareng-bareng yang nguntungin semua pihak. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup provokatif. Mungkin nggak sih masa depan bisnis itu bukan lagi soal menjual sesuatu ke kamu, tapi justru membangun sesuatu bersama kamu? Coba deh, renungan itu.